Shalom, salam pemenang. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi waktu saya berdoa dalam doa pagi saya, Tuhan ingatkan dalam firman-Nya yang tertulis dalam Yeremia 44 ayatnya yang kedua sampai dengan yang keenam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Ayat yang keempat, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Ayat yang kelima, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Bapak Ibu, umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yerusalem adalah pusat ibadah orang-orang Israel. Nah, dalam sejarah perjanjian lama kita melihat bagaimana bait Allah itu bisa diruntuhkan. Pusat ibadah umat Israel dihancurkan. Oleh karena apa? Alkitab mencatat oleh karena umatnya membuat sakit hati bagi Allahnya. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan, peristiwa yang kita alami hari ini, kita tidak boleh lagi berkumpul dalam ibadah, harus ibadah di rumah. Artinya gereja sudah tidak lagi menjadi pusat daripada aktivitas kekristenan. Kenapa? Karena peristiwa ini diulang lagi. Nah, dalam hal ini sebagai umat Tuhan, seharusnya kita tidak perlu menanyakan Tuhan di mana, apakah Tuhan terus bekerja atau tidak. Tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu berdaulat. Dia katakan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Apalagi dalam umatnya yang sudah ditebus dengan darahnya, dia pasti tahu. Dan gereja yang sudah Tuhan bangun di muka bumi ini, dia pasti tahu. Dan ada rencana Tuhan di balik itu. Tetapi yang harus kita pertanyakanlah diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita beribadah, kita bergereja, itu menyenangkan hati Tuhan sungguh-sungguh atau menyakiti hatinya? Kalau kita hanya kumpul, lalu menyebut-nyebut nama Tuhan, lalu menyakiti hatinya, maka peristiwa penghancuran bait Allah itu terjadi lagi. Nah, dalam doa pagi ini, bukan berarti saya merasa paling benar, tapi dalam hal ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama bertobat. Yang pertama untuk para imam. Kenapa? Banyak orang hari ini berseru mengaku sebagai hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada kepentingan pribadi yang besar. Hanya untuk pencitraan dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Menggunakan kuasa nama Yesus, memaksa kuasa Tuhan terjadi dalam pelayanan. Tetapi sesungguhnya hatinya bukan hati seorang hamba Tuhan. Sekali lagi, saya tidak merasa saya paling benar dalam hal ini. Saya pun sama dengan saudara. Saya masih perlu banyak belajar untuk mengenal hati Tuhan. Tetapi yang saya mau ajak, saya mau himbau daripada kita semua hamba-hamba Tuhan. Mari kita koreksi, apakah betul pelayanan kita, status kita sebagai hamba Tuhan dengan motivasi menyenangkan hati Tuhan, atau justru menyakiti hati Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan,
mari kita merendahkan diri sama-sama. Kalau memang ada motivasi yang tidak benar, ada hal-hal yang mungkin karena sakit hati, kecewa, lalu kita membuka pelayanan, mengatasnamakan Tuhan, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kalau kita merasa arogan, kita punya jemaat gereja paling besar, lalu kita tidak merasa sebagai satu tubuh Kristus dengan gereja yang kecil, itu pun menyakiti hati Tuhan. Dan bagi para umat, kita semua jemaat Tuhan, apakah persekutuan kita waktu kita beribadah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan atau justru menyakiti hati Tuhan? Kita beribadah hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kalau kita perlu, kita kepepet, lalu kita berseru kepada Tuhan. Tapi ketika kita senang, kita melupakan Tuhan. Ketika kita butuh Tuhan, keadaan menghimpit kita menangis. Bukankah ini menyakiti hati Tuhan? Mari saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita mengaku, maka kita akan mendapatkan kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beribadah, apakah sungguh menyenangkan hati Tuhan atau justru menyakitinya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita beribadah tujuannya hanya satu. Kita menjadi seperti Kristus. Semakin hari semakin diperbaharui menjadi seperti Kristus. Tidak ada motivasi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga kita yang sudah mengaku Yesus Tuhan, percaya kepada Yesus Tuhan. Bukankah Yesus datang ke dunia menjadi manusia? Dia memberikan nyawanya mati bagi kita supaya kita tidak diperbudak oleh dosa. Kita ditebus menjadi milik kesayangannya. Tapi banyak sekarang umat Tuhan mengaku Yesus Tuhan. Hamba-hamba Tuhan mengaku melayani Tuhan. Tetapi tidak lepas dari dosa. Masih diperbudak oleh dosa. Tidak mengakui karya penebusan Kristus di kayu salib. Bukankah ini menyakiti hati Tuhan? Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri. Sekali lagi, saya tidak ada keinginan atau merasa saya paling benar, lalu saudara mengikut dan percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi saudara harus mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan, dan apa yang Tuhan rencanakan atas kita. Salam pemenang, Tuhan Yesus memberkati.